saat ku hilang, ku tersesat dan kau bawa pulang, sebab sungguh yang telah pudar tak kau padamkan. Kasih setiamu memulihkan. Takkan kau biarkan ku menjauh darimu ya Tuhan. Kau mencariku, kau temukanku, memulihkan hidupku. Kau balut hatiku yang terluka, kau menghibur jiwaku yang gundah, sebab buluh yang terkulai tak kau putuskan, karena setiamu Tuhan. Pagi Abuna, pagi semua. Shalom, shalom. Selamat pagi semuanya. Salam juga Bu Biho. Shalom Bu Yani dari Busan ya Bu ya. Sudah ada di Busan Korea. Ya, Tuhan Abuna, terima Puji kasih Tuhan. buat dukungan doanya. Iya. Patrice bentar lagi nyampe Seoul Abuna, Oh, puji Tuhan. masih di pesawat. Masih di pesawat ya. Kita doakan ya Bu supaya semuanya berjalan Amin. dengan Terima baik. kasih buat dukungan doanya Abuna dan teman-teman BW. Amin, amin, amin. Cuma itu yang bisa kita lakukan Bu. Hanya Terima kasih berdoa Abuna kepada dan teman-teman BW. Itu lebih dari cukup Abuna. Terima kasih sekali. ya, terima kasih Tuhan Yesus. Iya. Baik, kita mau ucapkan terima kasih juga kepada Tuhan Yesus yang pastinya karena Bapak Ibu dan kita semua dipertemukan ya dengan caranya Tuhan, dan bagaimana Tuhan menunjukkan banyak hal melalui pertemuan kita dan dikumpulkannya kita satu demi satu ya. Saya percaya kita semua sedang dilatih untuk dijadikan sebagai kumpulan satu keluarga dalam Kristus ketika nanti kita sama-sama mampu menjaga iman sampai di tempat di mana kita akan tinggal bersama-sama dalam kekekalan. Amin Bapak Ibu. Oke, untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kita mau sama-sama doa Bapa kami sebagaimana seperti biasa, supaya apa yang Tuhan nyatakan dari doa Bapa kami itu yang kita perkatakan itu akan menjadi satu hal yang selalu mengisi kehidupan kita. Mari satu dalam doa Bapak Ibu sekalian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua hal yang sudah Tuhan nyatakan dan berikan dalam kehidupan kami. Tidak hanya hamba-Mu yang Tuhan berikan frekuensi sinyal yang bagus, yang biasanya tak ada gangguan, sampai hari ini Tuhan jadikan semuanya sinyalnya baik. Bahkan Tuhan juga sampaikan Bu Yani beserta Bapak sudah sampai di Busan Korea, dan Kak Patrice yang sedang dalam perjalanan menuju ke Seoul
hamba sangat yakin kami semua sepakat bahwa kalau kami sama-sama mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang akan turut campur tangan. Sehingga apa yang menjadi kekhawatiran itu semua tidak akan beralasan, sebab tangan Tuhan yang membawa kami kepada keamanan, kemenangan dan juga kelimpahan, bahkan kesembuhan, bahkan mujizat. Tuhan ajari kami terus. Hari-hari ini ada begitu banyak teori-teori, ada begitu banyak hal-hal yang mungkin bisa membuat kami jatuh, bisa membuat kami agak sedikit goyah. Tetapi bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan sudah janji bahwa berkat Tuhan ada di sana. Orang yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mendapatkan bagian yang Tuhan janjikan, yaitu pengharapan. Sekalipun belum kelihatan, tetapi pengharapan itu pasti. Kami juga mendoakan rekan-rekan kami yang lain yang mungkin sedang mau bergabung. Tuhan boleh tolong, Tuhan boleh percayakan apa yang sudah Tuhan nyatakan, taruh di dalam mulut lidah hamba, dan hamba sampaikan ini semua benar-benar menjadi berkat yang akan memulihkan, menyembuhkan, menyehatkan, menguatkan, meneguhkan, sekaligus termasuk juga mengembalikan kepada apa yang dikatakan kasih yang semula yang melahirkan ketaatan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sepakat sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, kita bersyukur Bapak Ibu ya, kita punya Tuhan yang apa Bapak Ibu? Baik, sungguh baik, teramat baik, selalu baik. Yesus Kristus Tuhan namanya. Amin Bapak Ibu sekalian. Kita tos ya dalam iman ya. Oke Bapak Ibu, saya ada share, semoga Bapak Ibu bisa lihat. Nah, semoga terlihat ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu yang terkasih, apa yang saya share ini kita mau sama-sama naikkan pujian ini ya Bapak Ibu. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita bahas konklusi dari apa yang diberikan oleh Roh Kudus melalui pembahasan kita di Yosua pasal yang kelima ini. Haleluya Yesus. Oh, haleluya Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Aku mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan dengan hati yang murni, pikiran yang bersih, dan kasih-Mu yang akan membalut luka dan menguduskan setiap kami.
korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Tuhan, tenanglah hati dan jiwaku. Untuk apa engkau resah, hai jiwaku? Sebab Allah yang begitu baik, matanya tertuju kepadaku. Bangkitlah semangat dalam hidupku ini. Aku akan melangkah bersama dengan jejak kaki Tuhan di depanku. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Mari angkat tangan kita sama-sama dan katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
dekat denganmu, memberi korban syukur bagimu. Haleluya, haleluya, Yesus. Hosana bagimu Tuhan. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Ku hidup hanya anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Ku hidup karena anugerah
anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Haleluya Yesus. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, karena anugerah-Mu aku diselamatkan, dan Engkau telah memilihku menjadi ciptaan yang baru, dan Engkau meletakkan rancangan yang indah buatku. Juga janji-Mu di tahun ini, di tahun 2023 ini, yang kami akan perkatakan dengan iman. Mari Bapak Ibu kita perkatakan janji Tuhan. Saya meletakkan tangan di dada Bapak Ibu sekalian. Dengan iman kita katakan bahwa janji Tuhan di 2023 ini, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Dan engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Mari kita beri tepuk tangan untuk Allah kita yang sangat baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, ini adalah konklusi dari Yosua pasal yang kelima. Saya ulang sedikit bahwa Yosua pasal yang kelima, nanti Bapak Ibu bisa baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12 ya, sampai yang ke-15 ya Bapak Ibu. Nah, tapi saya beri penjelasan supaya nanti Bapak Ibu bacanya juga enak ya. Apa yang dimaksud dengan Yosua pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15 ini? Yang pertama adalah Tuhan menyatakan bahwa orang-orang yang akan dilawan oleh Yosua, mereka semua orang-orang yang takut sebenarnya. Kenapa? Berharap Sungai Yordan itu adalah pemisah. Bapak Ibu sekalian, ada begitu banyak orang yang gak cuma kita yang berharap. Di luar kita pun juga banyak berharap. Dan di luar Tuhan, mereka berharap
Duh, jangan sampai kejadian deh. Mereka tidak siap, Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka tidak punya pengharapan. Tetapi tidak untuk Bapak Ibu dan saya. Katakan sama-sama dengan saya, tidak untuk saya. Kenapa Bapak Ibu? Kita nggak boleh. Di sini dikatakan kita nggak boleh mengatakan, aduh jangan sampai nih. Ketika kita mengatakan, duh jangan sampai nih, kita tuh sedang membantah Bapak Ibu. Kalau Yosua tipikal orang yang membantah, saya nggak yakin dia dipilih oleh Tuhan. Kenapa Yosua dipilih oleh Tuhan? Karena Yosua di mata Tuhan dia tidak pernah membantah. Dari mana Tuhan tahu? Dari mana kita tahu? Karena Yosua adalah panglimanya Musa. Semua rahasia Musa, Yosua tahu. Karena Musa melihat, Yosua taat. Dan hanya kepada orang-orang yang taat dan setia, dan sevisi, sepaham, maka apa yang menjadi rahasia dikemukakan, dibicarakan, dinyatakan Bapak Ibu. Ya, untuk itu Bapak Ibu sekalian, di Yosua pasal yang pertama dikatakan di sana, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Itu gambaran orang yang tidak punya pegangan Bapak Ibu. Sedangkan saudara dan saya itu punya pegangan. Jadi jangan sampai saudara dan saya itu mengatakan sama seperti mereka yang tidak punya pegangan. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu sekalian. Amin ya. Jadi walaupun misalnya ada situasi yang mendesak, ada keadaan yang genting, kita harus tertibkan mulut kita. Kita harus teguhkan hati kita. Jangan sampai tawar hati. Karena orang yang tawar hati tanda-tandanya adalah dia gak percaya bahwa ada Tuhan yang membela dia. Kalau kita mengatakan kita umat lebih dari pemenang, berarti kita harus percaya diri. Tapi bukan overconfident. Kita percaya diri bukan sembarangan. Karena kita punya track record bagaimana Allah meletakkan pertolongannya dan membuat Bapak Ibu dan saya cakap menanggung segala perkara. Ya, itu yang pertama. Nah, lalu ayat yang kedua adalah ketika Allah berfirman, buatlah pisau dari batu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dari terjemahan bahasa Inggris, itu sebenarnya dia kata jamak ya, bukan pisau tapi pisau-pisau. Ya. Jadi Yosua itu disuruh membuat pisau-pisau dari batu. Kalau dari King James Version saya baca dikatakan sharp knives. Jadi bukan sharp knife. Kalau sharp knife itu kan satu pisau ya Bapak Ibu. Saya tidak membayangkan Yosua itu satu-satu orang tuh disunatin ya. Tapi sharp knives itu adalah disiapkan batu-batu tajam. Berarti dia juga dibantu ya Bapak Ibu ya. Nah, pisau batu. Kenapa bangsa Israel itu harus disunat? Karena sunat adalah satu perjanjian yang melibatkan darah. Yang kedua, kesakitan, kesengsaraan. Bapak Ibu, ketika seseorang disunat, zaman dulu belum ada antibiotik, belum ada tindakan medis yang maju ya, yang berkembang. Sudah pasti kita gak usah bayangkan ya, kalau bayangkan kan nyeri-nyeri gimana gitu. Tapi kita bisa bayangkan secara imajiner kita gitu. Sembuhnya pasti lama. Ya, sembuhnya pasti lama. Itu sebabnya sunat itu menjadi perjanjian yang abadi antara Israel dengan Allah pada waktu itu. Karena Allah belum inkarnasi menjadi manusia. Kalau ada yang bertanya, apakah mungkin mereka menyunat para laki-laki di padang gurun? Nah, hal yang kedua, kita ini tidak diperkenankan oleh Tuhan ya, tidak diperkenankan oleh Tuhan berpikir dengan cara berpikir orang yang seperti belum kenal Tuhan. Tadi yang pertama adalah selalu mencoba avoid dari yang namanya pergumulan, menghindar dari yang namanya masalah. Kita seakan-akan dibuat tidak sanggup untuk menghadapi masalah, tidak siap. Kita mengaku kita beriman, kita mengaku iman tanpa perbuatan adalah mati. Tapi begitu ada masalah, kita udah ketar-ketir duluan. Padahal Yesus saja memberikan contoh
menghadapi salib tidak ada yang namanya getirnya sama sekali. Dan 12 murid Yesus di luar daripada Yudas, mereka berhasil menjadi seperti Yesus. Mereka menjadi martir karena apa? Kematian itu bukan satu kengerian. Jadi beruntunglah Bapak Ibu dan saya tidak perlu atau belum menghadapi seperti itu. Apa yang saudara alami, apa yang saya alami, saya sangat yakin itu tidak sampai menghadapi sampai kengerian. Berarti apa? Kitanya yang salah menempatkan keyakinan dan iman kita. Makanya di ayat yang kedua dikatakan di sana, ayo cari pisau batu lagi, bikin sunat lagi mereka. Kita mungkin berpikir, wah disunat lagi di padang gurun atau apa segala macam. Kita bicara dengan logika, nggak bisa lah. Nah, kita sering jatuh di hal yang seperti ini. Udah, nggak mungkin ini. Cobalah, nggak mungkin ini. Nah, padahal bukankah apa yang dikatakan mustahil bagi manusia tapi tidak mustahil bagi Allah? Amin Bapak Ibu. Apa yang nggak mungkin bagi manusia sangat mungkin bagi Allah. Kita selalu mengatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi mulut kita, hati kita, bahkan perasaan kita selalu mengarah ke sana. Kayaknya nggak mungkin ini. Lalu di mana kita bisa menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita layak dikatakan berharga, bahwa kita layak sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, 2 poin ini harus kita ingat. Yang pertama apa? Jangan pernah tolak yang namanya pergumulan. Jangan mudah ngeri dengan yang namanya masalah. Jangan pernah kita berharap Tuhan, aduh luputkan deh. Seakan-akan Tuhan luputkan deh, kalau enggak saya juga gak yakin nih Tuhan tolong saya. Padahal itu semua Tuhan izinkan. Ya Bapak Ibu, kita sungguh berpikir, aduh ini kayak begini nih saya gak sanggup nih Tuhan. Saya berkali-kali jatuh di hal yang kayak begini nih, saya gak sanggup nih. Kalau kita les, kita diajarin oleh guru, lalu kemudian kita bilang gak bisa. Saya sempat dapat satu video itu bagus sekali ya. Jadi dia menceritakan bahwa waktu dia les matematika, bolak-balik dikasih soal matematika terus, tapi dia nggak bilang nggak bisa. Sampai gurunya bilang, ya nggak bisa, kerjain. Sampai dia marah, ibu ngapain sih ngasih soal tuh kayak gini terus sama. Saya tuh nggak bisa soal ini. Gurunya bilang, sampai kamu bisa, saya baru berhenti kasih soal yang model kayak begini. Lalu akhirnya dia mau nggak mau belajar, karena udah bayar tuh. Rugi nanti dia. Nah setelah belajar berkali-kali, akhirnya bisa. Begitu bisa, benar gurunya berhenti untuk memberikan soal yang sama. Gurunya berhenti memberikan soal yang sama. Tapi dia memberikan soal yang lain yang lebih sulit ya. Ya itulah ya Bapak Ibu. Sama seperti kehidupan kita ya. Seringkali kita merasa Tuhan jangan kayak gini terus dong. Tapi tanpa kita sadar ya. Tanpa kita sadar ya, Tuhan sedang membawa kita untuk apa? Melatih. Kamu katanya percaya sama saya. Kamu katanya bersama saya, kamu cakap menanggung segala perkara. Ini belum segala nih. Ini baru satu saja perkara. Kamu sudah nyerah. Kamu sudah kapok deh. Bapak Ibu sekalian, mental orang Kristen itu sebenarnya nggak boleh mengenal kata kapok. Kapok itu cuma hanya karena dosa. Saya kapok lah, saya gak mau kayak gini lagi, itu betul. Tapi kalau menghadapi masalah, gak boleh kapok. Karena apa? Kita punya Tuhan kok yang membuat kita menang dan hidup berkemenangan. Amin. Jadi jangan pernah kapok ketika menghadapi masalah, tantangan atau tekanan. Baik itu masalah orang tua, masalah anak-anak, masalah pekerjaan, masalah hal apapun. Selama itu bukan satu hal yang kengerian, gak perlu kita takut Bapak Ibu. Bahkan sampai kengerian pun gak perlu kita takut. Makanya Paulus mengatakan hidup bagiku Kristus, mati adalah keuntungan. Itu ya seperti itu. Karena bagi dia adalah ya udah, saya punya Tuhan kok yang dahsyat dan luar biasa. Ya, tapi mereka mengabaikan perintah ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, pengabaian ini berlarut-larut jadi seperti tradisi. Jadi berarti kalau Allah berfirman kepada Yosua, bikin pisau tajam lagi dari batu, sunat lagi. Artinya bikin perjanjian lagi. Apakah orang yang sama itu disunat? Bukan. Tapi yang disunat adalah generasi setelah Musa. Dari mana taunya? Karena semua generasi zaman Musa itu sudah tewas semua di padang gurun.
hanya 2 orang dari generasi Musa yang berhasil, yaitu Joshua dan Kaleb, yang mereka membawa generasinya mereka. Generasi ini karena dari dulunya kebiasaan Israel itu selalu berbantah, membantah Tuhan terus, beralasan terus. Lama-lama bantah alasan jadi tradisi. Itu yang kemarin saya bilang, hati-hati dengan dosa-dosa kecil dalam tanda kutip, kesalahan-kesalahan kecil dalam tanda kutip yang kita anggap nantilah saya akan coba untuk perbaiki. Lama-lama yang awalnya mau coba perbaiki jadi nggak diperbaiki. Kenapa? Sudah tradisi, sudah terbiasa. Nah, kita nggak boleh seperti itu Bapak Ibu ya. Mengabaikan perintah Tuhan, membantah, itu lama-lama kalau udah tradisi, wah repot. Kita nggak bisa membedakan mana yang Tuhan mau dan mana yang kehendaknya kita. Tapi kita mau Tuhan yang mengerti kita, tapi kita anggap itu adalah dari Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Sunat niscaya perjanjian. Saya buka di Keluaran pasal 4 ayat 24 sampai 26. Saya akan bacakan ya Bapak Ibu. Di Keluaran pasal 4 ayat 24 sampai 26. Tetapi di tengah jalan di suatu tempat bermalam Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Banyak yang nggak nyadar bahwa Musa itu dipakai Tuhan. Musa dipakai Tuhan betul, tapi Tuhanmu pernah marah sama Musa. Bahkan Tuhan mau bunuh dia. Apa yang membuat Tuhan mau bunuh Musa? Padahal Musa itu sudah dipercaya oleh Tuhan. Karena Musa mengabaikan soal sunat. Dia beralasan. Lalu Zipora di ayat 25 mengambil pisau batu. Dipotongnya kulit katan anaknya. Kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa. Pengantin darah, kata Zipora waktu itu, mengingat sunat itu ya. Kalau direfleksikan ke kita ini kan mempelai Kristus. Mempelai darahnya siapa? Kristus. Dia tersalib di sana untuk saudara dan saya. Itu yang dikatakan Paulus, sunat hati. Bukan sunat yang secara harfiah, sunat hati. Kenapa berbeda? Jelas karena kan Allah dulu belum inkarnasi. Sedangkan korban sembelihan anak domba jantan itu dari ternak, kita bukan keturunan ternak Bapak Ibu. Kita segambaran serupa dengan Allah. Berarti harus ada jadi bagian dari diri kita sebagai perjanjian kita dengan Allah. Kenapa harus laki-laki? Karena Adam adalah yang diciptakan oleh Allah. Adam laki-laki. Hak kesulungan itu ada di Adam. Itu sebabnya hak kesulungan ada di anak pertama. Itu sebabnya Bapak Ibu, rata-rata anak pertama pergumulan lebih banyak daripada anak yang kedua. Karena semua serba pertama. Orang tuanya pertama kali punya anak. Dia juga pertama kali dididik. Tapi Tuhan adil. Esau pun dibuat kaya, Yakub pun juga dibuat berlimpah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengabaikan atau membantah Tuhan, apakah Tuhan juga bisa mengabaikan kita? Kalau kita menilik dari peristiwa ini, Tuhan pernah seperti dalam tanda kutip ngambek. Di Bilangan 14 ayat 34, saya akan bacakan nih Bapak Ibu. Di Bilangan 14 ayat 34. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun, kata Tuhan. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Kenapa Bapak Ibu? Karena di Bilangan 14 bangsa Israel memberontak kepada Tuhan. Itulah sebabnya salah satunya. Bukan cuma soal menggerutu Bapak Ibu. Bukan cuma sekedar gak bisa bersyukur, cetek banget. Tapi memberontak. Pemberontakan itu adalah sesuatu hal pengkhianatan di mata Allah. Pemberontakan itu artinya satu tindakan yang kurang ajar di mata Tuhan. Kenapa? Oh, berarti umat ini gak tahu diri. Dia pongah, mereka sombong.
mereka berani ngelawan. Makanya Tuhan berbalik dari umat Israel, 1 hari dihitung 1 tahun. Bagi Tuhan 40 hari kamu aku buat muter-muter di padang gurun. Tapi bagi umat Israel jadinya 40 tahun. Ya. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian, berarti kalau misalnya mereka ini, Yosua ini mau perang bersama umat Israel melawan orang-orang yang di tembok Yeriko, bukankah tadi Abuna bilang sembuhnya lama? Maksudnya apa? Yang poin yang kedua tadi, kita diingatkan bahwa jangan sampai ada dosa atau kesalahan pelanggaran yang kita tunda untuk kita minta ampun, akhirnya jadi tradisi, jadi kebiasaan, lalu kita lupa. Itu membuat kita muter-muter seperti padang gurun dalam hidup kita. Karena apa? Tuhan berbalik. Tuhan tidak memberi hukuman, cuma membalikkan badan, berarti kan. Artinya Tuhan gak ngelihat. Dia tidak memandang wajahnya kepada umat Israel. Matanya gak tertuju lagi kepada umat ini. Langsung semuanya berantakan. Nah, bicara mengenai sunat ini adalah bicara mengenai perjanjian darah. Perjanjian darah bicara mengenai perjanjian abadi dengan Allah. Supaya apa? Generasi itu dipulihkan, Bapak Ibu. Jadi generasinya Joshua ini dipulihkan menjadi sama generasi yang terpilih, sama seperti Allah memilih Musa dan generasinya Musa. Mereka kan umat pilihan Allah. Nah, generasi Joshua ini Allah mau supaya mereka juga menjadi generasi pilihan Allah. Apa penerapannya di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu sekalian terkasih, kalau kita mau melakukan sesuatu tapi nggak ada persiapan, apa jadinya? Tuhan mengajarkan Yosua kepada dan umat Israel, sebelum kamu perang secara jasmani, persiapkan dulu rohanimu, yaitu perjanjian engkau dengan saya, kata Tuhan. Allah kan roh. Perjanjian secara rohani, persiapan secara rohani, itu yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Poin yang ketiga, jangan tinggalkan persiapan rohanimu. Katakan sama-sama dengan saya, jangan tinggalkan persiapan rohanimu. Saudara mau melakukan sesuatu yang bersifat rohani apa? Pelayanan. Mau menyampaikan firman Tuhan. Ya lain sebagainya lah. Apalagi seperti saya dan rombongan akan ke Holy Land ya. Atau sedang akan besok mau ke Sinai. Kalau kita nggak persiapan rohani, repot kita. Bapak Ibu mau kerja, Bapak Ibu nggak pernah berdoa misalnya ya, tapi saya yakin Bapak Ibu sering berdoa. Tapi berdoanya dalam konteks apa? Seintens apa? Sekonsisten apa? Karena disitulah tanda di mana Allah menyertai Bapak Ibu atau tidak. Itulah sebabnya kita sama-sama latihan nih di BW ini. Bangun pagi, nahan belum tidur. Bapak Ibu bangun pagi, kami belum tidur. Jadi bagi kami ini renungan malam sebenarnya. Kalau Bapak Ibu renungan pagi. Kalau kita datang pagi hari ini atau malam hari ini, bukan satu hal, dua hal karena kita harus taat, semata-mata taat. Taat kalau nggak ngerti tujuannya apa, percuma. Kalau kita mau taat, kita harus tahu alasannya, taatnya kenapa. Jadi kalau ditanya, kenapa sih kamu datang pagi-pagi subuh-subuh? Kenapa kamu setengah malam bangun? Karena aku mau mengikat perjanjian aku dengan Tuhan. Aku sedang mengadakan persiapan dulu sebelum aku melakukan perjalanan dan perperangan ke depan. Karena setiap hari tiada hari tanpa peperangan, Bapak Ibu. Apalagi kalau Bapak Ibu mau melayani, terus Bapak Ibu nggak pernah saat teduh. Misalnya ya, izin kalau misalnya Bapak Ibu membuang hal rohani lah pokoknya. Hanya demi untuk persiapan jasmani. Bahkan untuk hal jasmani pun saja, Bapak Ibu nggak pernah melibatkan yang rohani. Tidak akan terjadi apa-apa, Bapak Ibu. Tapi ketika kita melakukan persiapan rohani, maka kita akan dapat melihat bagaimana Allah menyertai kita. Tapi mungkin ada yang bertanya, loh, tapi sekali lagi Abuna, itu kalau disunat itu kan sembuhnya lama. Kenapa Allah menyuruh mereka taat di saat mereka harus mau perang dan
Allah tahu dong, penyunatan itu membuat mereka itu akan sakit dan itu berbahaya. Betul. Ketika di Kejadian pasal yang ke-34 ayat 24 sampai ayat 25, pada saat bangsa Israel menyerang, ya, melakukan satu perlawanan, ada usul Hemor dan Sikhem. Dia ngomong di depan pintu gerbang, dia bilang, setiap laki-laki dewasa itu harus disunat. Pada hari ketiga mereka sedang menderita kesakitan. Lalu dua anak Yakub ini, Simeon dan Lewi, kakaknya Dina, masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. Karena apa? Karena setiap laki-laki itu lagi kesakitan. Nah, itu dia. Ini kan gak mungkin. Itu yang saya catat tadi. Ketika kita disuruh taat, tapi logika kita, rasio kita sedang berperang nih. Nggak bisa ini hitung-hitungannya nggak pas ini. Apakah kita minta konfirmasi atau kita akan lakukan? Yang saya kagumi di Yosua ini, apa yang diperintahkan, itu Yosua lakukan. Dan dia nggak pernah minta konfirmasi lagi. Dia tidak pernah menawar-nawar lagi. Itu yang saya katakan Yosua ini hebat sekali. Orang yang tepat untuk meneruskan tongkat kepemimpinan Musa. Karena di ayat yang ketiga sampai yang ketujuh, Yosua bikin tuh pisau batu. Dan semua laki-laki di sana di kulit katanya disunat lagi. Ya, tapi bukan berarti disunat 2 kali Bapak Ibu ya, tapi ini generasinya disunat di periode yang kedua. Kayak booster, bukan booster ya. Kalau booster kan vaksin, habis itu vaksin lagi, orangnya sama. Kalau ini enggak, generasinya yang berbeda. Jadi yang terabaikan ini Tuhan kembalikan lagi menjadi perjanjian yang seperti semula. Ya. Apa dampaknya? Celak Mesir dihapuskan. Kalau kita baca di ayat yang ke-9, ayat yang ke-8, setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempat masing-masing perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celak Mesir daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Jadi di sini juga keadilan Tuhan kan. Ketika kita mengatakan, aduh gak bisa ini. Yang kita pikir gak bisa karena ada kendala, ternyata kendala itu tidak ada. Betul gak? Itu hanya takutnya kita aja. Aduh, pernah gak Bapak Ibu gini? Aduh terlambat ini, repot ini, terlambat. Tiba-tiba nyampe lokasi, ternyata acaranya belum mulai. Saya berapa kali sering begitu, lumayan sering. Karena ada sesuatu dan lain hal, kami harus melayani dulu sebelum kami sampai di tempat. Secara logika, orang pasti nunggu. Oh ternyata begitu kami nyampe, orangnya malah belum datang. Atau orangnya baru aja datang. Tuhan gak pernah mempermalukan anak-anaknya. Amin Bapak Ibu. Katakan sama-sama dengan saya, Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Iya. Nah, Bapak Ibu sekalian terkasih, terakhir ya Bapak Ibu ya. Kita baca ayat yang ke 11 dan 12 ya. 1, 2, 3. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan benih gandum bertik gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu. Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu, jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Ini bicara mengenai apa Bapak Ibu? Mujizat. Katakan mujizat. Mujizat itu ada di mana waktunya Tuhan memberikan, namun ada juga di mana Tuhan yang menyediakan dan kita mengusahakan. Ketika bangsa Israel belum nyampe tanah perjanjian, mananya turun terus. Begitu mereka dikembalikan perjanjian darahnya mereka, mananya berhenti, tapi mereka bisa makan dari hasil bumi tanah Kanaan. Bagaimana mereka benar-benar secara naluri mereka sebagai manusia mengolah apa yang ada di situ. Apakah Allah meninggalkan mereka? Bukan. Allah justru sedang membuktikan. Terbuktikan ini adalah tanah yang berlimpah susu madunya. Kenapa? Karena kalau engkau mengusahakan tanah sebelum tanah Kanaan, tanah itu tandus,
nggak bisa diolah apapun. Mau ngolah apa? Bebatuan dan pasir semua. Tapi begitu sampai di tanah Kanaan, di tanah perjanjian, Tuhan bilang, inilah yang aku katakan berlimpah susu dan madunya. Jadi baik makanan yang mereka dapatkan secara mujizat ataupun mereka boleh makan secara alami hasil tanah Kanaan. Tetapi itu adalah pemberian Tuhan sebagai bukti apa yang Tuhan janjikan tergenapi. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, pejamkan mata dan dengar, renungkan apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu sekalian. Kita bisa belajar banyak hal dari apa yang sudah Tuhan tuntun di Yosua pasal yang kelima ini. Kalau suatu hari ada orang bermurah hati kepada kita Bapak Ibu dan memberikan sejumlah uang kepada kita tanpa kita perlu melakukan apa-apa, ya mungkin boleh jadi kita menganggap itu pemberian daripada Tuhan dan kita bersyukur atas hal itu. Tapi bagaimana kalau kita harus kerja keras? Lalu kita memperoleh gaji atau keuntungan dari kerja keras kita. Apakah itu juga bukan merupakan pemberian Tuhan? Karena jikalau kita mulai berpikir di luar dari kebenaran, kita tidak akan bisa bersyukur dalam hal apapun. Kita seringkali jatuh dalam bersyukur adalah sesuatu yang kita tidak bisa lakukan baru kita bersyukur. Tapi yang bisa kita kerjakan jarang kita bersyukur. Ingat Bapak Ibu, Anda dan saya bisa bekerja, kita pintar, kita kuat, ada kesempatan bekerja, semuanya adalah anugerah Tuhan. Katakan sama-sama saya dengan saya, baik mujizat ataupun yang kukerjakan, semua diberikan dari tangan Tuhan. Hasilnya adalah pemberian dari tangan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, damai sejahtera. Dan apa yang Tuhan nyatakan hari ini, kita tidak boleh takut sampai menghadapi seperti kengerian. Karena apa? Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang kaya. Kita punya pengharapan yang pasti walaupun belum terlihat. Jadi jangan seperti orang-orang yang belum pernah mengenal Tuhan. Dan terus selidiki, jangan sampai ada hal yang di luar perkenanan Tuhan, tapi kita lakukan terus dan itu menjadi kebiasaan. Dan yang ketiga, mari Bapak Ibu, ikat kembali perjanjianmu dengan Tuhan pagi hari ini. Mulai komitmen lagi sama Tuhan. Tuhan sudah menjadi mempelai darah buat kita. Dia hancur tubuhnya buat kita karena kita mempelai dia. Apa yang bisa kita berikan? Kita hanya cuma bisa berikan ketaatan tanpa membantah, ketaatan tanpa harus mengkonfirmasi, ketaatan tanpa harus melihat tanda-tanda. Sebab baik tanda-tanda yang terlihat maupun yang tidak terlihat karena kita yang mengusahakan, itu semua pemberian daripada Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Stay strong. Tetap semangat. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Ya, saya mau ke Sinai ya Bapak Ibu. Saya akan bacakan semua nama-nama yang ada di grup ini nanti di puncak Gunung Sinai. Tolong doakan supaya saya tetap Tuhan beri kekuatan naik ke atas Sinai lagi. Karena memang setiap rombongan pasti saya akan naik terus. Dan saya yakin untuk rombongan yang Februari ini pun juga ada pesan Tuhan yang dikodrati juga sama seperti Bapak Ibu dapatkan. Kiranya Bapak Ibu tetap kuat, semangat, sehat. Sampai kita ketemu besok lagi. Hopefully sinyalnya bagus. Kalau sinyalnya kurang bagus atau ada gangguan, saya pasti akan hubungi. Ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon maaf kalau seandainya tiba-tiba besok nggak ada, itu berarti mohon maaf. Antara saya mungkin pas mau kasih kabar, pas sinyalnya nggak ada. Karena saya baru tahu ada atau enggak sinyalnya ya setelah saya nyampe di sana. Gitu Bapak Ibu. Kira-kira demikian. Sampai kita ketemu lagi ya Bapak Ibu ya. Jangan kasih kendor. Ya, Bunda. Tuhan Yesus berkati. Maju terus ya Bapak Ibu. Semangat, sehat selalu. Baca terus Amsal di setiap harinya. Dan Mazmur 5, Mazmur 4. Mazmur 5 di pagi hari, Mazmur 4 di malam hari.
Setia dengan perkara ini, Tuhan akan nyatakan perkara yang berikut yang besar. Sampai jumpa Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Abu. Terima kasih Abu. Maaf kalau di situ tadi mungkin sinyal Zoom-nya agak berbet-berbet ya Bapak Ibu ya. Karena ya itulah, ini kayaknya lagi agak-agak sedikit di luar dingin sekali Bapak Ibu. Anginnya kencang. Tapi yang pasti kasih Tuhan tidak pernah dingin di dalam hati kita. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu ya. Jangan patah arang, jangan patah semangat ya. Iya, jangan patah semangat. Oke, Tuhan berkati. Shalom, God bless. Terima Saya kasih izin pamit ya Bapak Ibu. Bapak Ibu selamat bekerja. Saya izin tidur. Oke. God bless ya Bapak Ibu.